Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel komentar supporter bola 62 bersama saya. Teman-teman supporter, di video kali ini kita akan membahas 4 tim sudah memastikan lolos ke babak semifinal. Setelah pertandingan dini hari tadi, maka 4 tim sudah pasti lolos ke babak 4 besar atau semifinal Piala Asia U23 2024. Dan masing-masing tim sudah tahu lawannya siapa. Sebelum saya memulai pembahasannya di video kali ini, saya memberikan semangat kepada para supporter bahwa supporterlah yang menghidupkan sepak bola, yang membuat sepak bola bergairah. Supporter dan para pencinta bola lah yang membuat sepak bola itu terlihat menarik dan bersemangat. Dan supporterlah yang berada di pinggir lapangan yang memberikan semangat kepada pemain yang ada di dalam lapangan untuk membuat mereka bermain secara semangat, membuat mereka bermain untuk melihat memperebutkan kemenangan di dalam lapangan. Untuk itu mari kita mulai pembahasannya. Di video kali ini kita membahas terkait dengan empat tim yang sudah pasti lolos dan mereka akan bertemu di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Dan kalau kita lihat tim yang lolos ke 4 besar, ya, setelah pertandingan tadi malam antara Irak dan Vietnam, dan Irak berhasil memenangkan pertandingan 1-0, kemudian Arab Saudi kalah 0-2 dari Uzbekistan. Itu artinya Irak dan Uzbekistan lah yang melaju ke babak semifinal. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, ini menandakan bahwa Indonesia, kalau kita lihat bahkan klasemen, akan bertemu dengan Uzbekistan, sementara Jepang yang kemarin juga menunggu akhirnya bertemu dengan Irak. Ya, saya pikir ini menarik 4 besar ini. Tapi sebelum kita melihat siapa sebenarnya, kalau 4 grup yang apakah masing-masing ada wakilnya atau tidak, kita lihat sama-sama. Kalau saya lihat di sini di grup A, teman-teman supporter dan para pencinta bola, di grup A ini timnas, kalau kita lihat timnas Qatar, kemudian Indonesia dan Australia dan Yordania yang berhasil mewakili grup A ini adalah Indonesia. Luar biasa, Indonesia tergabung di grup neraka dan berhasil mewakili grup A lolos ke semifinal. Tuan rumah yang diprediksi akan mudah dan bahkan bisa sampai di final bersama Australia ternyata gagal melaju sampai di babak 4 besar. Dan di grup yang dikenal sangat sulit ini, ya, banyak pengamat memprediksi sulit sekali grup ini, dan akhirnya Indonesia membuktikan diri bahwa dia layak mewakili grup A lolos ke semifinal. Luar biasa. Dan patut diacungi jempol bukan hanya para pemain tapi sang pelatih Sintayong. Dan kita harus berterima kasih kepada sang pelatih inilah yang kemudian mampu menciptakan banyak sejarah bagi timnas Indonesia. Kemudian di grup B kita lihat siapa yang mewakili yang lolos dari grup B. Grup A Indonesia. Kemudian mari kita lihat di grup B tergabung antara Korea Selatan, Jepang, Tiongkok atau Cina, dengan Uni Emirat Arab. Setelah melihat pertandingannya, Korea Selatan memimpin klasemen grup, kemudian Jepang dengan 6 poin, dan
Tiongkok dengan 3 poin dan Uni Emirat 1 poin. Kalau melihat statistik ini, yang harusnya lolos ke babak semifinal mewakili grup B adalah Korea Selatan, karena mereka dengan sangat luar biasa menang 3 kali, bahkan dia melibas Jepang ya di pertandingan itu. Tapi nyatanya teman-teman supporter dan para pencinta bola, Korea Selatan harus dipermalukan oleh pelatih dari negara mereka itu sendiri, yaitu pelatih Indonesia, dengan mengalahkannya di babak 8 besar lewat adu penalti dan membuat tim Korea Selatan itu gagal melaju ke babak berikutnya dan menciptakan sejarah buat Sintayong timnas U23 kita. Kemudian kalau kita melihat Jepang berhasil lolos mewakili grup B. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau kita lihat di sini, Jepang lah yang berhasil meloloskan diri, dan Jepang sangat luar biasa ya. Ketika di babak 8 besar melawan timnas, ya dia melawan timnas tuan rumah ya dari grup A, tuan rumah Qatar. Saya pikir Qatar akan bermain terbuka dan luar biasa, ternyata setelah mereka ditahan imbang 2-2, seolah-olah Qatar ini bermain tertutup dan membentuk tembok pertahanan, dan Jepang yang punya skill dan kemampuan olah bola dan umpan-umpan pendek dan cepat ini merepotkan barisan pertahanan Qatar, dan setelah perpanjangan waktu Qatar tidak mampu membendung negara samurai biru Jepang. Akhirnya harus takluk 4-2. Ini artinya di grup B diwakili oleh Jepang, dan sama-sama menunggu 1 hari yang lalu, menunggu lawan siapa yang akan dihadapi dengan Indonesia, menunggu bersama Indonesia. Dan setelah pertandingan dini hari tadi, malam tadi, akhirnya Jepang sudah mengetahui bersama Indonesia lawannya siapa. Kemudian di grup C, kalau kita lihat grup C ini ada Irak, Arab Saudi, dan tim nasional Thailand ya. Dan ini menjadi menarik, ada 4 tim di ini. Harusnya kalau kita melihat, harusnya Arab Saudi yang harus lolos ya, karena sebelumnya Irak terancam ketika berada di penyisihan grup, tapi nyatanya Arab Saudi sebagai juara bertahan dan diunggulkan untuk sampai di babak semifinal. Nyatanya tidak mampu berbuat banyak ketika mereka melawan Uzbekistan dengan skor 2-0 tanpa balas. Ini sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa teman-teman supporter dan para pencinta bola, ini menunjukkan bahwa persaingan di Piala Asia kali ini susah ditebak, karena Arab Saudi yang notabene-nya juara bertahan harus takluk dan tersingkir di babak 8 besar, sementara Irak yang terseok-seok di awal-awal di penyisihan grup dan diprediksi akan sulit untuk lolos, ternyata dia mampu menjuarai grup dan tadi malam mampu melibas Vietnam tanpa balas juga dengan skor 1-0 lewat titik putih. Ini artinya grup C diwakili oleh Irak. Irak lah yang mewakili grup C. Kemudian kita melihat grup D. Grup D ini saya pikir ya agak mudah ya, karena Malaysia dihuni oleh Malaysia, tim nasional Kuwait kalau tidak salah ya, Vietnam dan Uzbekistan ya. Di timnas Vietnam yang digadang-gadang akan berbicara banyak juga, karena mereka punya pengalaman lolos beberapa kali ke semifinal ya, bahkan tapi nyatanya pertandingan malam tadi dia harus takluk dengan Irak. Dan di penyisihan grup
Ya, Uzbekistan terlihat dikdaya di grup D ini dengan 9 kemenangan, 9 poin, 3 kali kemenangan dan 0 gol, 0 kebobolan, dan menciptakan 10 gol di penyisian grup. Dan setelah pertandingan tadi malam, Uzbekistan kembali membuktikan lini belakang mereka sangat mengerikan dan sangat sulit ditembus oleh striker lawan. Terbukti Arab Saudi yang notabene juara bertahan gagal menceploskan bola satupun gol ke jala gawang Uzbekistan. Ya, ini artinya Uzbekistan di laga malam layak diperhitungkan karena kenapa? Dia berhasil menciptakan rekor dengan tanpa kebobolan di penyisihan grup dan di 8 besar tanpa kebobolan. Ini artinya Uzbekistan belum bobol sama sekali. Dan meskipun melawan juara bertahan, ini artinya Uzbekistan memastikan diri mewakili grup D lolos ke babak semifinal. Dan kalau kita melihat bagan klasemen atau bagan 4 besar, maka sudah dipastikan Jepang akan bertemu dengan Irak, dan Indonesia dipastikan akan bertemu dengan Uzbekistan. Sebelum saya mengakhiri videonya, teman-teman supporter dan para pencinta bola ini patut diwaspadai. Karena kenapa? Kalau kita melihat catatan ini, berarti Indonesia akan bertemu lawan yang sangat kuat, sangat punya target juara pastinya. Karena di edisi sebelumnya dia runner up, hanya kalah dari Arab Saudi, kemudian dia mampu menjungkalkan juara bertahan di edisi kali ini. Itu artinya Uzbekistan punya target juara. Dan Indonesia, PR para pemain dan Sintayong adalah bagaimana caranya membongkar pertahanan Uzbekistan yang sampai saat ini belum mengalami kebobolan. Ya, ini PR bagi Witan Sulaiman, Marcelino maupun Rafael Strike, dan PR bagi gelandang kita ya Ivan Jenner maupun Justin Hubner, Nathan Cho, bagaimana bisa membongkar pertahanan dari Uzbekistan ini. Saya pikir itu teman-teman. Jadi di masing-masing grup sudah punya perwakilannya. Di grup A Indonesia, di grup B Jepang, di grup C Irak, dan di grup D adalah Uzbekistan. Dari 4 tim ini sudah dipastikan lolos ke 4 besar, dan Jepang akan bertemu dengan Irak, sementara Indonesia akan bertemu dengan Uzbekistan. Dan 4 tim ini dalam 1-2 hari ini akan melakukan pertandingan. 2-3 hari mereka akan melakukan pertandingan babak semifinal. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa sebagai supporter kita harus menjaga persatuan, persaudaraan, dan menjadikan sepak bola sebagai pemersatu antara supporter seluruh dunia maupun tanah air. Para pencinta bola, jadikan supporter pertandingan bola ini sebagai hiburan, bukan tempat anarkis. Karena perbedaan dalam sebuah dukungan itu hal yang wajar, tapi jangan sampai perbedaan itu menghadirkan perpecahan. Terima kasih atas telah menonton video ini. Salam sepak bola, salam para supporter dan para pencinta bola. Dan jangan lupa mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe channel ini agar saya bisa tetap eksis memberitakan berita-berita tentang bola untuk para teman-teman supporter dan para pencinta bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sepak bola, salam para supporter, dan semangat para pencinta bola.